Sejuknya hembusan angin terasa begitu nyaman kurasakan. Suasana yang hening, menenangkan, adalah suasana yang sangat aku sukai. Cenderung menyukai ketenangan, menyendiri, adalah kata-kata yang bisa mewakilkanku. Terkadang aku bingung, kenapa aku harus hidup. Aku bahkan tidak memiliki alasan untuk tetap bertahan hidup. Tapi semua itu berubah ketika perasaan kepadanya mulai tumbuh. Aku jadi bersyukur diberi kesempatan untuk hidup. Kenapa? Itu semua karena dia. Ya, dia. Mungkin akan membosankan bagi kalian, tapi coba dengarlah cerita ini. Ini ceritaku tentang dia. Badannya yang kecil, pendek, namun memiliki wajah yang cantik. Wajahnya yang terlihat seperti anak-anak. Walaupun dia sebenarnya sudah remaja, membuatku tidak pernah bosan untuk melihat wajahnya, walaupun hanya lewat foto. Sifatnya yang riang, ceria, mampu membuatku melupakan permasalahan yang sedang kuhadapi. Awal aku bertemu dengannya adalah saat memasuki sekolah kejuruan. Kita berada di kelas yang sama. Kelas yang dimana akan menjadi keluargaku yang sangat berarti. Masa orientasi sekolah adalah waktu pertama aku melihatnya. Aku tidak terlalu memperhatikannya. Aku pikir dia sama saja dengan teman-teman yang lain. Tidak ada perasaan yang tumbuh untuknya. Sekolah mulai berjalan, dan hari-hariku bersama teman-teman di kelas mulai berjalan pula. Aku cukup dekat dengan semua orang di kelas, karena kelasku bukan hanya sekedar kelas biasa, tapi merupakan sebuah keluarga. Walaupun banyak perbedaan di antara kami, bahkan jika menggunakan majas hyperbola, bisa disebut kelasku ini memiliki sejuta perbedaan. Tapi kami tidak mempermasalahkannya dan mencoba untuk saling melengkapi. Oh iya, aku belum memberitahu siapa namanya. Namanya adalah Mila. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, Mila merupakan perempuan yang sangat riang, menyenangkan, lucu, dan juga sangat cantik. Mila mempunyai dua sahabat yang dekat dengannya. Mereka adalah Lisa dan Echa. Mereka bertiga hampir selalu bersama-sama kemanapun dan kapanpun. Ketiganya memiliki tubuh yang kecil dan juga wajah yang cantik. Namun di mataku, Mila lah yang paling cantik. Aku cukup dekat dengan mereka bertiga. Bahkan seringkali aku dimintai untuk mentraktir mereka. Ya, itu memang membuat dompetku menangis. Tapi aku senang mentraktir mereka bertiga. Keceriaan yang mereka bawa mampu membuat masalah yang kuhadapi seakan hilang begitu saja. Tidak ada rasa yang spesial untuk mereka bertiga, hanya sebatas perasaan untuk seorang sahabat dan keluarga. Di antara mereka bertiga, aku lebih sering melihat Lisa daripada Mila dan Echa. Itu karena kebiasaanku yang sering nongkrong di kantin sepulang sekolah sampai sore. Dan Lisa yang aktif dalam organisasi di sekolah membuat kami sering bertemu. Ya, walaupun sudah bisa dipastikan, saat kita bertemu, dia pasti minta untuk ditraktir. Jujur saja, perasaan yang pertama kali muncul adalah perasaan untuk Lisa. Perasaan ini muncul begitu saja. Aku tidak tahu kapan perasaan ini muncul dan mulai tumbuh. Tapi perasaan ini juga entah kenapa cepat hilang. Aku kira perasaan ini akan bertahan lama. Mungkin ini hanya perasaan yang muncul karena kita sering bertemu dan bersama di sore hari. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Ada dua orang yang tahu kalau aku memiliki perasaan untuk Lisa. Mereka adalah Ahmad dan Aman. Mereka berdua adalah teman terdekatku di kelas. Ini bukan berarti aku tidak berteman baik dengan yang lainnya. Aku juga berteman baik dengan yang lainnya. Namun pada mereka berdua lah, aku bisa bercerita dengan bebas. Untungnya, perasaan yang pernah timbul itu tidak membuat hubunganku dan Lisa menjadi canggung.
Hari-hariku bersama teman-teman kelas yang lain terus berlanjut hingga tak terasa sudah 3 tahun kita bersama-sama. Sampai saat itu, tetap tidak ada perasaan yang muncul untuk Mila. Bahkan, tidak pernah terbesit di pikiranku kalau aku akan mencintainya. Aku bahkan sudah menganggap Mila sebagai adikku sendiri. Hal itu karena aku adalah anak bungsu. Jadi, aku sangat ingin memiliki adik yang bisa aku jaga dan juga sebagai teman untuk saling berbagi. Mungkin kalian yang anak bungsu seperti aku juga merasakan hal yang sama. Tak terasa, hari kelulusan akhirnya tiba. Kita semua hadir ke sekolah dengan menggunakan pakaian yang rapi. Anak laki-laki tampil dengan kemeja dan jasnya, dan anak perempuan dengan kebayanya yang anggun. Jujur, disinilah aku melihat sosok perempuan yang sangat cantik di depan mataku. Kebaya yang dia kenakan sangat cocok untuknya. Hiasan wajah yang tidak berlebihan membuat wajah cantiknya berada di tingkatan yang sangat tinggi. Aku bertanya-tanya kepada diriku, kenapa aku tidak pernah menyadari bahwa ada perempuan secantik dan seindah dirinya di dekatku? Siapakah dia? Ya, perempuan itu adalah Mila. Saat itu aku sungguh terpana melihatnya. Aku tidak percaya bahwa perempuan secantik Mila ada di dunia ini. Walaupun begitu, aku mencoba untuk tidak memperlihatkan kepada orang lain dan merahasiakannya. Hari kelulusan sudah berlalu cukup lama. Namun, hubungan antara aku dan teman-teman yang lain tetap terjalin dengan baik. Kami semua memutuskan untuk berkemah bersama di kaki gunung yang dekat dengan kota kami sebagai acara perpisahan, karena kami akan berpisah untuk meneruskan pendidikan dan bekerja. Kami berangkat bersama dan berkemah dengan riang dan penuh kegembiraan. Walaupun tidak semua orang dapat ikut, tapi aku bersyukur kita masih bisa melaksanakan acara ini dengan baik. Aku senang bila dapat ikut di acara ini. Aku tahu dia sedang dekat dengan orang lain, tapi bagiku dapat melihatnya saja sudah cukup. Saat tengah malam, saat yang lain sedang asik berfoto di bawah indahnya bintang-bintang, aku, Mila, dan Abai tinggal di tenda untuk menjaga api unggun agar tetap hidup. Maklum saja, butuh usaha yang sangat besar agar api unggun ini dapat menyala. Dan kalau api unggun ini sampai mati, kami bisa sangat kedinginan sepanjang malam. Obrolan-obrolan yang terjadi cukup membuatku senang, walaupun hampir semua obrolannya gak penting. Aku berpikir, apakah aku masih bisa melihatnya lagi? Setelah ini, aku akan kuliah di luar kota, jadi aku tidak akan bisa melihatnya lagi. Memang, rumahku dan Mila berada di daerah yang tidak begitu jauh. Tapi itu semua tidak menjamin aku bisa bertemu dengannya. Waktu kuliah sudah tiba, dan aku harus segera pindah keluar kota. Mulai saat itu, aku sudah jarang melihat Mila lagi. Aku hanya bisa melihatnya saat libur kuliah. Itu pun saat teman-teman kelas membuat acara untuk berkumpul. Ingin rasanya bisa berjalan berdua, walaupun hanya untuk waktu yang singkat. Ingin pula rasanya aku ungkapkan perasaan ini. Perasaan yang kukira tidak akan pernah tumbuh. Kepadanya, perempuan yang sempurna bagiku.